Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengaruh Dividen per Share dan Earning per Share terhadap harga saham pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Yang beranggotakan yaitu Desi Agustina 17126 dan saya Nidia Nilamsari 17148 dan teman saya Novia Arianti 17154. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah Padang. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang, di mana Y-nya adalah harga saham, X1-nya adalah dividen per share, serta X2-nya adalah earning per share. Ini adalah tabel dari 25 perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek periode 2015 sampai 2018 yang berjumlah 26. Tabel 1.1 Perkembangan saham pada perusahaan subsektor food and beverage periode 2015 sampai 2018. Di mana rata-rata terdapat fenomena berdasarkan tabel bahwa rata-rata harga saham perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sebesar 6.853,3, mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 4.212,2. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4.471,4. Serta pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 4.936,1. Di dalam pendahuluan juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selanjutnya, materi bab 2, landasan teori akan dijelaskan oleh Novia Arianti. Kepada Novia, disilahkan. Selanjutnya, landasan teori. Menurut Musdalifah Aziz, tahun 2015 halaman 80, harga saham adalah harga pasar real dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pada pasar ditutup, maka harga pasar adalah harga penutupannya. Sedangkan menurut Jogianto, tahun 2011 halaman 143, harga saham merupakan harga yang terjadi pada pasar saat tertentu dan harga tersebut ditentukan oleh pelaku pasar. Tinggi rendahnya harga saham ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham tersebut di pasar modal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi harga saham menurut Zulfikar halaman tahun 2016 halaman 93, satu faktor internal, yaitu pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan, pengumuman pendanaan, pengumuman badan direksi manajemen, pengumuman pengambilan alihan diversifikasi, pengumuman investasi, pengumuman ketenaga kerjaan, pengumuman laporan keuangan perusahaan.
2. Faktor eksternal, pengumuman dari pemerintah, pengumuman hukum, pengumuman industri sekuritas, gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar. Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. Dividen per share. Di sini pengertian dividen per share menurut Intan 2009, dividen per share yaitu total semua dividen tunai dibagikan dan dibandingkan dengan jumlah harga saham beredar. Sedangkan menurut Gandhi 2013, dividen per share merupakan pendapatan setelah pajak yang dibagikan kepada pemegang saham. Berdasarkan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan dividen per share adalah dividen yang dibayarkan atau dibagikan atau dibandingkan dengan jumlah harga saham beredar. Di sini, kami menggunakan rumus dividen per share yaitu dividen yang dibayarkan dibagi jumlah saham yang beredar. Menurut Kashmir 2010, pengertian earning per share adalah rasio yang diukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Sedangkan menurut Halim 2005, pengertian earning per share adalah perbandingan antara keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh emiten dengan jumlah saham yang beredar. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa earning per share adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya laba per lembar saham yang diberikan kepada pemegang saham. Menurut Jahril 2015, halaman 158 menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi earning per share. Yang pertama, volume saham. Yang kedua, laba. 3. Bunga dan pajak. 4. Pengguna hutang. Di sini rumus earning per share yaitu EAT dibagi jumlah saham. Kerangka konseptual. Dividen per share berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2015 sampai 2018. Sedangkan earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Agustina. Kepada Desi, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu metode penelitian, di mana jenis penelitiannya adalah kuantitatif, tempat dan waktu penelitian, pengambilan data melalui website dan langsung ke lokasi, yaitu Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel dependennya adalah harga saham dan variabel independennya adalah dividen per share dan earning per share. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan adalah sebanyak 26 perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Berdasarkan kriteria di atas, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan dari seluruh populasi, yaitu 26 perusahaan. Jenis datanya adalah kuantitatif, sumber datanya yaitu sekunder, metode pengumpulan datanya yang pertama adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi.
Metode analisis datanya yang pertama adalah uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, dan analisis statistik inferensial. Yang pertama adalah analisis regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R-square. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.